tinggal di luar negeri itu nggak cuma hahaha, senang-senang, party-party doang, tapi ada juga sisi negatifnya atau kekurangannya tinggal di Norwegia. Jadi makanya di video ini aku akan ngasih tahu kekurangannya atau sisi gelapnya tinggal di Norwegia itu apa aja. Tonton terus ya. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau disclaimer dulu bahwa di sini aku akan benar-benar mengeneralisasikan orang-orang dan negaranya. Pastinya setiap orang atau wilayah yang nanti akan aku jelaskan itu punya karakteristiknya masing-masing. Cuman di sini aku mengeneralisasikan aja mayoritasnya itu seperti apa. Oke, jadi hal pertama yang pengen aku bahas itu adalah orang Norwegia dan alkohol. Disclaimer dulu, aku nggak bilang kalau misalnya orang Norwegia itu alkoholik. Orang Norwegia itu biasanya nggak nyentuh alkohol kalau hari kerja, baru cuman weekend aja mereka minum untuk party atau sekedar relax dengan wine dan segala macamnya. Tapi yang jadi masalah itu adalah aku melihat bahwa orang-orang Norwegia itu cenderung butuh alkohol untuk jadi relax, untuk bisa terbuka dengan orang, untuk bisa ketemu orang baru. Orang Norwegia itu sangat amat menjaga personal space-nya mereka. Orang Norwegia itu bukannya sombong sama orang baru atau orang asing, tapi mereka tuh nggak ramah aja gitu loh. Mereka tuh agak susah untuk diajak kenal, diajak deket gitu. Di sini tuh ada kayak istilahnya, kalau misalkan kamu mau kenal sama orang Norwegia, datang ke party, minum-minum alkohol, di situ baru kamu kenal sama orang Norwegia. Nah, jadi waktu aku awal-awal tinggal di sini kan sebagai student tuh. Nah, kalau student di sini tuh emang setiap minggu tuh pasti selalu ada party. Pasti ada aja yang ngadain party, itu nggak bakal kekurangan lah kalian. Awal-awalnya aku emang sering tuh datang ke party. Mau minum alkohol, mau nggak minum, itu aku datang aja pokoknya. Dan ini tips juga sih mungkin buat kalian. Karena kalau misalkan kalian datang ke negara baru, ya kalian ikutin aja gitu loh budayanya di sana. Walaupun kalian misalkan nggak minum alkohol, aku sering banget datang ke party nggak minum alkohol karena besokannya aku harus kerja gitu. Aku nggak ada hal apapun dengan alkohol, aku sendiri pun juga minum. Tapi kalau misalnya aku nggak mau, aku nggak bakal ngebiarin pressure sosial itu ngebikin aku ya harus minum gitu. Ini tuh satu hal juga yang terjadi sama komunitas-komunitas teman aku, kayak misalnya dari Bangladesh atau Pakistan, itu pasti ujung-ujungnya mereka ngumpul sama orang-orang dari negaranya mereka sendiri, karena mereka dari awal tuh emang udah nggak mau gitu datang ke party, datang ke acara-acara yang melibatkan alkohol. Padahal aku udah sering bilang ke mereka, ya ampun kalian datang bawa apple juice atau orange juice, itu biasa aja gitu loh, nggak perlu malu, nggak perlu apa-apa. Karena kalau misalnya kalian nggak terjun ke komunitas itu, untuk dapat temannya tuh susah. So, jadi itu tips sih buat kalian. Oke, balik ke orang Norwegianya. Kayak di sini kalaupun kalian ikutan party sama mereka gitu, belum tentu atau bukan berarti kalian tuh best friend, kalian tuh bisa teks tiap hari gitu, belum tentu. Karena di sini tuh ada juga istilahnya kayak datang ke party tuh kayak datang ke one night stand berjamaah. Karena kalian kayak merasa dekat, merasa akrab di satu malam itu, tapi setelahnya pas kalian ngeliat mereka lagi udah kayak orang nggak dikenal gitu loh. Nah, tapi minggu depannya pas kalian party tuh gitu lagi, kayak akrab lagi, deket lagi, tapi besokannya tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak vibes-nya beda lagi. Dan itu butuh waktu dan butuh proses untuk benar-benar bisa deket, kayak mengupas kulitnya mereka satu demi satu, layer di kulitnya mereka, itu tuh emang butuh waktu. Makanya aku tuh di sini juga kebanyakan teman-temanku tuh teman-teman internasional, atau enggak kalau misalkan teman-temanku yang orang Norwegia itu karena kita kenalnya udah bertahun-tahun, atau emang tiba-tiba aja dapat orang yang klik, yang cocok gitu loh, interestnya sama. Makanya aku tuh juga udah stop datang ke party segala macam, karena aku sendiri tuh juga capek gitu loh. Kalau misalnya hari Sabtu kesannya aku punya banyak teman, tapi setelahnya yang aku hubungin yang itu lagi gitu. Jadi aku merasa kayak oh ini bukan lifestyle aku, dan aku nggak butuh banyak temen. Karena teman-temanku sendiri di sini aku bisa bilang sahabat itu aku bisa hitung jari. Jadi aku nggak perlu banyak teman, yang penting aku punya teman yang berkualitas, yang bisa aku bilang sahabat, yang bisa aku hubungin kalau misalnya aku lagi ada kesulitan, atau bisa bertukar pikiran, atau mungkin punya interest yang sama, dan bisa moving forward ke kehidupan dengan orang-orang yang interestnya juga sama. Oke, poin yang kedua itu adalah cuacanya. Aku nggak ngomongin suhu ya, karena kalau misalkan suhunya itu aku nggak ada masalah sama sekali. Aku emang suka banget di daerah dingin tinggalnya. Salah satu alasan kenapa aku milih Norwegia itu juga karena aku pengen banget tinggal di daerah dingin. Jadi kalau untuk suhunya aku nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah cuacanya. Karena di Ålesund itu, kota tempat tinggal aku, banyak hujannya, banyak mendung, gelap, terus hujan. Pokoknya itu yang bikin agak depressing gitu lah. Kalau misalkan lagi winter, terus lagi bener-bener yang salju, proper winter gitu ya, itu sih aku nggak masalah, karena kita bisa main-main aktivitas winter gitu di salju. Dan kalau misalkan ada salju, itu kan jadi suasana area rumahnya tuh nggak terlalu gelap gitu. Sedangkan kalau misalkan udah winter, terus hujan-hujan, jadinya itu gelap banget, dan itu tuh agak challenging sih.
Ålesund itu letaknya di tepi laut, makanya iklimnya itu dideskripsikan dengan 3 poin, yaitu dingin, dingin sepanjang tahun, terus winter yang banyak hujan, dan summer yang dingin. Jadi kalau di Ålesund itu winternya nggak terlalu dingin, paling rendah suhu yang pernah aku alamin di sini itu adalah minus 10 derajat. Sedangkan kalau misalnya di kota-kota lain tuh bisa sampai minus 20 dan segala macamnya. Tapi kalau summer itu juga nggak terlalu panas. Suhunya itu rata-rata sekitar 25, bahkan summer kemarin itu tuh suhunya sekitar 20 derajatan gitu. Nah, kendala di winter juga itu adalah harinya yang pendek. Kalau misalkan di Indonesia itu kan kita mataharinya terbit jam 6 pagi, terbenam jam 6 sore, segitu terus sepanjang tahun gitu kan. Kalau misalkan di Norwegia tuh enggak. Kalau misalkan lagi di puncaknya summer, hari terpanjang sepanjang tahun, itu mataharinya terbit jam 3.30 pagi dan terbenam jam 11.30 malam. Dan kebalikannya, kalau misalkan lagi winter, di hari terpendek sepanjang tahun, mataharinya itu terbit jam 10 pagi dan terbenam jam 3 sore. Jadi cuma 5 jam aja dengan matahari, dan ditambah kalau misalkan di Ålesund itu mayoritasnya hujan, makanya hari-hari winternya itu gelap, mendung, dan ya emang challenging sih guys. Poin yang kedua adalah biaya hidupnya yang tinggi. Oke, biaya hidup itu juga sebanding lah ya dengan gajinya, jadi kita bisa hidup layak. Cuman artinya itu adalah kita harus menjadi pribadi yang mandiri. Kalau misalnya di Indonesia kita makan tiap hari di luar, itu bisa-bisa aja karena masih ada warteg yang harganya 10.000 atau 15.000 mungkin sekarang. Tapi kalau misalnya di sini mau makan tiap hari di luar, pagi, siang, sore, oh my god, nggak akan bisa guys. Karena contohnya satu Big Mac aja yang paket itu harganya 150.000. Nggak mahal kalau misalkan kita cuma sekali-sekali keluarnya, tapi kalau misalkan tiap hari, kalian kebayang lah ya jadinya berapa. Tadi aku sempat cek di Google, untuk minimal cost of living sebagai mahasiswa di Norwegia itu kalian bisa berekspektasi sekitar 11.500 kroner. Menurut aku ini angka yang pas sih sebagai mahasiswa. Karena dulu pas aku sebagai mahasiswa itu juga sekitar segitu ngabisnya. Oh ya, 11.500 kroner ini tuh setara dengan 17 juta rupiah gitu. Cuman kalau misalkan kalian bukan mahasiswa lagi, ya otomatis pengeluarannya jauh lebih besar lagi gitu. Jadi prakteknya adalah selama apapun yang bisa kalian kerjakan sendiri, itu kalian kerjakan sendiri. Contohnya kayak bikin makan, itu ya masak sendiri di rumah gitu, jarang-jarang beli di luar. Terus kayak kemarin aku buka cafe itu yang ngecat kafenya itu aku dan Alina. Karena pas kita manggil tukang, itu mereka minta sekitar 20 jutaan atau 25 jutaan gitu untuk ngecat cafe kita. Makanya aku sama Alina memutuskan untuk ngecat sendiri. Itu adalah pajaknya yang gede. Jadi mungkin kalian udah sering dengar sih pajaknya di Norwegia itu gede banget. Dia aku pernah baca di Google kalau misalnya rata-rata orang Norwegia itu bayar pajak sebesar 27,5%. Tapi kalau misalnya kalian kerja di sini sebagai full time 100%, itu besar kemungkinan minimal pajak kalian itu sekitar 30%. Yang pastinya bisa lebih juga kalau misalnya penghasilan kalian lebih besar, atau bisa kurang kalau misalnya penghasilan kalian lebih kecil. Tapi minimal itu 30% sih kemungkinan besarnya. Karena kayak misalkan aku contohnya, aku itu bayar pajak sekitar 32% setiap bulannya. Jadi emang agak nyes, cuman ya di sini kita juga udah tahu lah kenapa kita bayar pajak gede dan apa untuknya buat kita juga gitu. Walaupun emang gak ada sih orang yang 100% ikhlas gitu buat bayar pajak. Terus juga kalau misalnya makan di luar gitu, kalau untuk take away pajaknya itu 15%, dan kalau misalnya makan di tempat pajaknya itu 25%. Cuman biasanya harganya tuh udah termasuk sama pajaknya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi untuk ngitungin. Poin selanjutnya adalah bahasanya. Oke, sebenarnya sih bahasa Norwegia itu untuk belajarnya, apalagi belajar basic-basicnya itu tuh nggak terlalu susah sih, karena pengucapannya itu sesuai sama apa penulisannya. Kebanyakan, ada juga sih banyak yang nggak sama, tapi kebanyakan lah, nggak separah Perancis. Terus juga pelafalannya itu deket sama bahasa Indonesia gitu, nggak ada bunyi-bunyi yang baru lah. Ada emang beberapa huruf di luar alfabet biasa, cuman sisanya sih emang menurut aku nggak terlalu jauh lah pelafalannya dengan bahasa Indonesia. Cuman masalahnya itu adalah bahasa Norwegia itu punya dialek yang berbagai macam jenisnya. Jadi kalau misalnya kalian dari Oslo terus kalian visit Ålesund gitu, itu bahasanya sama sih, cuman kalian akan mendengar dialeknya tuh beda-beda. Itu satu challenge yang aku hadapin, karena kalau misalkan di sekolah dulu pas masih kursus bahasa Norwegia itu kita diajarinnya bokmål, sedangkan di Ålesund itu adalah part dimana orang-orang kebanyakan
ngomongnya Nynorsk, tapi nggak 100% Nynorsk karena dicampur dengan dialek juga. Jadi ini yang agak poin selanjutnya adalah lokasinya. Oke, kalau misalnya kalian lihat petanya Norwegia, ini tuh lokasinya nggak kayak negara-negara Eropa kebanyakan yang pada di daratan gitu ya. Jadi untuk traveling dari satu negara ke negara lainnya itu tinggal naik bus atau naik kereta gitu, gampang kan. Kalau misalnya Norwegia itu berbatasannya cuma sama Swedia, terus habis itu laut lepas. Nah ini tuh juga ngaruh banget ke harga tiket pesawat. Jadi kalau misalkan dari Oslo sih emang cenderung lebih murah ya. Cuman karena aku tinggalnya di Ålesund, jadi kemana-mana tuh emang agak sedikit pricey. Karena direct flight dari Ålesund itu cuman ada ke Oslo, Bergen, Trondheim, Amsterdam, Gdansk, Kaunas, Alicante, sama Copenhagen. Jadi kalau misalkan keluar dari destinasi ini, pasti transitnya entah ke Amsterdam atau Oslo dulu gitu. Biayanya lebih mahal lah. Emang sih nggak semahal kalau misalkan kita bandingin dari Indonesia ke Eropa. Cuman maksudnya kan kalau misalkan orang-orang ngebayangin Eropa tuh, kalau yang tinggalnya di Eropa daratan gitu ya, itu kan penerbangan murah, terus serba cepat, serba gampang. Tapi nggak berlaku kalau misalkan tinggalnya nggak di Oslo. Oke, segitu aja videonya. Mungkin ini part pertamanya, nanti aku akan buat part-part selanjutnya lagi. Thank you so much for watching guys. Bye!